Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah pemuda berjubah abu-abu dengan hormat mengawal Chen yang keluar dari ruangan, dia berbalik dan berjalan kembali dengan seringai jahat di wajahnya. Dia meraih belenggu Han Li dan dengan paksa menariknya. Kemudian, dia mengangkat lengannya yang lain dan dengan keras meninju perut bagian bawah Han Li. Pukulan pemuda berjubah abu-abu itu sangat kuat dan tajam. Seolah-olah pisau baja berputar menusuk perutnya. Han Li merasa seolah-olah organ dalamnya terbalik. Wajahnya langsung berubah merah darah, lalu memucat. Butir-butir keringat mengalir di dahinya dan dia tidak bisa menahan erangan. Hehe, nak. Bagaimana perasaanmu tentang pukulan ini? Pemuda berjubah abu-abu itu bertanya dengan senyum sinis. Han Li terbatuk beberapa kali dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kamu anak yang jujur. Sekarang kamu di sini, kamu harus mendengarkanku tidak peduli seberapa kuat kamu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kamu merasakan sesuatu yang lebih menyenangkan. Pemuda berjubah abu-abu melihat adegan ini dan mengungkapkan ekspresi puas. Dia kemudian mengeluarkan kunci dan membuka belenggu di tubuh Han Li. Wajah Han Li penuh kejutan. Dia menopang dirinya dengan satu tangan dan perlahan berdiri. Jangan coba kabur, lihat dadamu. Pemuda berjubah abu-abu mencibir. Han Li menatap dadanya dan melihat ada sedikit tonjolan di dadanya. Dia buru-buru mengamatinya dengan kesadarannya dan ekspresinya berubah. Ada kelabang hitam bercokol di dadanya. Kakinya yang tajam berkedip dengan cahaya hitam dan melekat erat di jantungnya. Itu adalah bak kesengsaraan hitam kota Qingyang yang unik. Jika kamu berani melarikan diri atau mencoba menyingkirkan bak kesengsaraan hitam, serangga ini akan segera menghancurkan hatimu dan kamu akan mati dalam kematian yang mengerikan. Pemuda berjubah abu-abu melihat ekspresi Han Li dan dengan bangga berkata. Ekspresi Han Li berfluktuasi, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pemuda berjubah abu-abu awalnya ingin mengagumi ekspresi bingung Han Li, tetapi dia tidak berpikir bahwa Han Li akan bisa tenang begitu cepat. Dia tidak bisa menahan perasaan bosan. Ambillah, ini plat nomormu. Ikutlah denganku. Aku akan memperkenalkanmu pada situasi di sini. Pemuda itu mendengus. Dia mengeluarkan token hitam dan melemparkannya. Lalu, dia berjalan keluar. Han Li mengambil token itu dan melihat di satu sisi token itu tertulis namanya, Li Feiyu. Di sisi lain ada angka, 9, besar dengan 3 huruf kecil di bawahnya, 3, 3, 2. Tatapannya sedikit bergeser, tetapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebaliknya, dia dengan patuh mengikuti di belakang. Han Li menatap punggung pemuda berjubah abu-abu yang tak berdaya itu. Dia tidak memiliki pemikiran untuk menolak serangan diam-diam. Menilai dari pukulan barusan, kekuatan pemuda berjubah abu-abu ini tidak lemah. Paling tidak, dia hampir sama dengan Han Li dalam hal membuka titik akupuntur Suan di tubuhnya. Keduanya dengan cepat keluar dari ruang batu dan tiba di sebuah koridor panjang. Di ujung koridor, sebuah aula besar muncul di depan mereka. Bagian dalam aula itu sangat luas. Ukurannya setidaknya 3000 meter, dan dindingnya dibangun dari sejenis batu hitam legam yang bertuliskan banyak pola urat hitam. Dinding hitam samar-samar memancarkan cahaya hitam. Bagian depan aula terhubung keluar. Cahaya terang bersinar. Di bagian terdalam aula, ada meja batu putih yang panjangnya beberapa meter. Di belakang meja duduk 7-8 setan dengan pakaian merah tua. Sepertinya mereka adalah staf di sini. Ada banyak orang berkumpul di depan meja batu. Orang-orang ini semua berpakaian sama. Mereka semua telanjang dari pinggang ke atas, hanya mengenakan jubah longgar dan celana pendek selutut, semua menunggu dalam antrean. Di dinding di kedua sisi aula, ada pintu. Di belakang setiap pintu ada lorong yang mengarah ke tujuan tertentu.
Pria muda berjubah abu-abu melirik Han Li dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ingat tempat ini, nak. Ini adalah aula utama arena pertempuran Suan, dan ini adalah tempat terpenting untukmu. Panggung kompetisi ada di luar, dan orang-orang ini semuanya adalah prajurit pertempuran Suan sepertimu. Tampaknya ada cukup banyak Suan gladiator di sini." Han Li melirik keluar dan dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dia memandang orang-orang di aula dan berkata dengan mata berkedip, "Tentu saja, ada banyak gladiator di arena Suan kami. Beberapa adalah budak sepertimu, dan beberapa adalah penduduk kota Suan yang ingin melatih diri mereka sendiri. Karena jumlahnya sangat banyak, Suan gladiator dibagi menjadi 10 area. Anda berada di area ke-9, nomor 332, kata pemuda berjubah abu-abu sambil tersenyum. "Jadi seperti itu. Lalu mengapa orang-orang ini berkumpul di sini?" Han Li akhirnya mengerti arti dari token itu dan bertanya lagi. "Lihat tokenmu. Apakah ada sesuatu di bawah namamu?" Pemuda berjubah abu-abu itu bertanya. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengeluarkan medali komando dan melihat angka perak kecil, 10, di bawah namanya. 10. Itu adalah poin Suan. Gladiator memiliki sejumlah remunerasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Setiap kali Anda naik ke panggung, Anda akan menerima beberapa poin Suan terlepas dari apakah Anda menang atau kalah. Secara alami, jika Anda menang, Anda akan menerima lebih banyak poin Suan. Sebagai pendatang baru seperti Anda dapat menerima 10 poin Suan secara gratis. Poin Suan adalah hal yang baik di sini. Anda bisa datang ke sini untuk menukar semua jenis barang, senjata, inti binatang buas, ramuan penyembuh, del. Untuk cara penukaran, ada daftar penukaran di sana. Anda bisa melihatnya nanti. Pemuda berjubah abu-abu menunjuk ke dinding di samping meja batu putih. Ada pola meja di sana. Han Li melihat daftar di dinding dan matanya berbinar. Dia tidak peduli dengan senjata, ramuan penyembuh, del. Tapi dia sangat membutuhkan inti binatang buas. Selain manfaat yang baru saja saya sebutkan, poin Suan juga dapat ditukar dengan kesempatan memasuki Star Pool untuk berlatih. Pemuda berjubah abu-abu sangat puas dengan reaksi Han Li lalu melanjutkan. "Kolam bintang. Tempat apa itu?" Han Li menarik pandangannya dan bertanya. "Ini adalah kolam yang dibangun oleh penguasa kota Qingyang dengan menggunakan metode khusus. Itu dapat menyerap dan memadatkan kekuatan bintang-bintang di langit. Kekuatan bintang-bintang di Star Pool sangat kaya. Berkultivasi di dalamnya jauh lebih efektif daripada menelan dan memurnikan inti binatang. Ini juga sangat membantu dalam membuka Suan Apertures," kata pemuda berjubah abu-abu itu semangat. Hati Han Li berdebar saat mendengar ini. Jika kamu ingin memasuki Star Pool untuk berlatih, kamu harus menghabiskan 100 poin Suan setiap kali. Bahkan tidak memikirkannya sekarang. Pemuda berjubah abu-abu mencibir. Han Li tidak peduli dengan ejekan pemuda berjubah abu-abu saat pikirannya berubah. Dari pengenalan situasi pemuda berjubah abu-abu, situasinya saat ini tidak terlalu buruk. Selama dia bisa mendapatkan inti monster, dia bisa terus menjadi lebih kuat. Adapun Black Calamity Worm, Violet Spirit, Sichuan Kong, Taoist Xie dan masalah lainnya, dia hanya bisa perlahan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jika apa yang dikatakan Chen yang benar, selama dia bisa menunjukkan nilai yang cukup, dia yakin masalah ini bisa diselesaikan. Semuanya tergantung pada apakah dia bisa bertahan di arena misterius atau tidak. Senjata dan inti monster di sini memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang di luar. Ada juga kolam bintang. Selama kamu memiliki kemampuan, hidupmu di arena misterius akan lebih baik daripada di luar. Pemuda berjubah abu-abu sepertinya telah melihat melalui pikiran Han Li dan berkata dengan penuh arti. "Saya harap begitu." Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah situasi umum arena misterius.
Luangkan waktumu untuk memahaminya. Bagian ini mengarah ke area peristirahatan distrik ke-9. Ada kamar untukmu di sana. Anda bisa pergi ke sana sendiri nanti. Jika ada pertempuran untuk Anda, akan ada notifikasi di token. Pemuda berjubah abu-abu berkata sambil menunjuk ke sebuah lorong di sisi kiri aula. Han Li menoleh dan melihat angka 9 besar tertulis di bagian itu. Dia menganggukkan kepalanya. Bagian lain juga ditandai dengan nomor lain. Tampaknya itu adalah tempat peristirahatan yang mengarah ke distrik lain. Ada juga beberapa tanda lain, salah satunya adalah Star Pole. Namun, pintu ke bagian itu tertutup rapat. Pemuda berjubah abu-abu itu tiba-tiba mendekati Han Li, dan dengan kilatan dingin di matanya, dia dengan dingin memperingatkan, "Kamu dibawa olehku. Mulai sekarang, patuhlah di sini dan lawan pertandinganmu. Jangan punya pikiran lain, atau jangan salahkan saya karena kejam." "Iya." Han Li menurunkan matanya. Ekspresi pemuda berjubah abu-abu sedikit melembut. Dia berbalik dan berjalan keluar. Han Li menunggunya pergi sebelum berdiri di tempat yang sama sejenak. Kemudian, dia berjalan keluar dari aula. Aula ditangguhkan di udara. Di bawahnya ada alun-alun besar. Di tengah alun-alun ada 3 arena berbentuk oval yang disusun dalam formasi segitiga. Ketiga arena itu dikelilingi oleh parit yang lebar dan dalam. Di luar parit ada dinding halus vertikal setinggi puluhan kaki. Di bagian atas tembok ada deretan pagar hitam yang terbuat dari bahan yang sama dengan dinding di aula. Pagar berkedip dengan cahaya hitam. Di belakang pagar ada lapisan demi lapisan kursi penonton, padat dengan kursi yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah kursi penonton ada platform lebar. Itu adalah tempat untuk memasang taruhan. Di atas platform ada papan besar yang menampilkan nama-nama gladiator mistik dan peluang masing-masing. Aku bertaruh pada Kai Zeng, 50 koin kultivasi. Aku bertaruh pada Scale Wolf Beast, 70 koin kultivasi. Ada banyak orang di sekitar platform taruhan, bersaing untuk memasang taruhan. Saat ini, ketiga arena sedang bertarung. 2 arena bertarung melawan Scale Beast. Arena ketiga adalah pertarungan antara 2 mistik gladiator. Karena mistik gladiator mengenakan pakaian tipis, akan ada darah yang berceceran setiap kali mereka bertarung. Pertempuran itu berdarah dan intens. Segera, salah satu pertempuran berakhir. Seorang gladiator mistik dicabik-cabik oleh binatang skala serigala raksasa. Arena besar itu berlumuran darah dan daging. Ketika penonton di tribun melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan bahkan kegilaan. Sorak-sorai, jeritan bersemangat dari mereka yang bertaruh pada kesuksesan, dan raungan marah dari mereka yang kalah seperti badai. Tampaknya meskipun pemuda berjubah abu-abu mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan poin suan terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia tidak mengatakan bahwa jika dia kalah, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya, jadi tidak perlu berbicara tentang berapa banyak poin suan. Han Li memperhatikan dengan tenang sejenak, lalu berbalik dan pergi. Dia pergi ke kedalaman aula dan melihat meja pertukaran di dinding. Seperti yang dikatakan pemuda berjubah abu-abu, ada banyak hal yang bisa ditukar dengan poin suan. Ada semua jenis inti binatang, pil, senjata, dan sebagainya. Fierce Head Biscore, 500 tahun, 5 poin suan. Tai Bear Scale Biscore, 800 tahun, 10 poin suan. Inti binatang wajah babi, pil skala naga banjir, disempurnakan dari inti binatang skala naga banjir berusia 1000 tahun, 18 poin suan. Pisau tulang harimau tepi emas, disempurnakan dari tulang harimau tepi emas berusia 2000 tahun, 38 poin suan. Perisai badak tulang. Tatapan Han Li terus bergerak ke bawah daftar pertukaran, dan harga barang-barang yang tercantum di dalamnya terus meningkat. Dalam perjalanan ke kota Qingyang bersama Chen Yang dan yang lainnya,
dia secara tidak sengaja atau tidak sengaja mempelajari beberapa hal tentang alam kosong Jilin dari orang-orang itu. Meskipun pihak lain memiliki motif tersembunyi dan sedikit banyak akan menyembunyikan sesuatu darinya, mereka tidak akan menipunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan binatang buas ini. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman umum tentang barang-barang yang terdaftar di pertukaran. Monster bersisik di alam kosong Jilin diberi hadiah. Mereka terlahir dengan kekuatan tahap tempering spasial atau bahkan tahap Grand Ascension, dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap kekuatan bintang. Oleh karena itu, orang-orang di sini sering membedakan binatang bersisik berdasarkan usianya. Semakin tinggi usianya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin banyak kekuatan bintang-bintang di inti binatang itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa tujuan para gladiator Suan di sini, apakah mereka datang ke sini secara sukarela atau diperbudak seperti Han Li, adalah terus berjuang untuk menukar inti binatang dan senjata dalam daftar untuk meningkatkan kekuatannya. Di sini, selama seseorang mampu membeli poin Suan, bahkan ada inti binatang yang berumur 10.000 tahun, atau bahkan berumur puluhan ribu tahun. Tentu saja, ini adalah angka astronomi dari poin Suan. Meskipun dia mendambakan hal-hal ini, sayangnya, dia kekurangan uang dan hanya memiliki 10 poin Suan. Untuk menemukan cara melarikan diri, dia harus memikirkan rencana jangka panjang. Dalam kesulitan, dia tidak boleh kehilangan akal sehatnya. Han Li diam-diam menggelengkan kepalanya, menenangkan diri, dan melihat sekeliling. Hah! Dia tiba-tiba berseru, matanya berhenti pada salah satu item dalam daftar. Inti binatang buas tarot berusia sekitar 2000 tahun, 3 poin Suan untuk 1. Mata Han Li berbinar dan segera berjalan ke peron batu. Saya ingin menukar 3 inti binatang tarot berusia 2000 tahun. Dia mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada anggota staf berjubah merah di belakang platform batu. Suan gladiator lainnya di dekatnya mendengar suara itu dan melihat ke atas. Banyak dari mereka terkejut pada awalnya, kemudian mengungkapkan ekspresi aneh, dan beberapa bahkan tidak menyembunyikan ejekan di matanya. Kamu orang baru di sini. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Meskipun inti monster dari Tarot Beast mengandung banyak kekuatan bintang, monster ini memiliki fisik khusus yang menyebabkan kekuatan bintang yang terkandung dalam inti monster menjadi kacau. Sangat sulit untuk diserap, dan saya khawatir sebagian besar kekuatan bintang akan bocor, kata anggota staf berjubah merah sambil melirik Han Li. Jadi begitu, Han Li tiba-tiba mengerti. Tidak heran inti binatang itu sangat murah. Terima kasih telah mengingatkan saya, Yang Mulia, katanya sambil tersenyum, tidak menunjukkan niat untuk berubah pikiran. Dia tidak memiliki banyak poin Suan saat ini, jadi dia hanya bisa menukarnya dengan Tarot Beast termurah. Ketika personel berjubah merah melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan batang perak pendek dan mengetukkannya ke token Han Li. 10 poin Suan di atasnya segera berubah menjadi 1. Dia mencari-cari sebentar, lalu mengeluarkan 3 inti bis seukuran telur dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambil inti binatang itu dan menyimpannya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan menuju ke wilayah ke-9. Setelah berjalan melalui terowongan yang gelap, ruang luas muncul di depan mereka. Itu tampak seperti gua yang luas. Gua itu berbentuk lingkaran, dan di sepanjang dindingnya, terdapat 20 hingga 30 ruangan batu, masing-masing memiliki nomor. Langit-langit gua bertatahkan beberapa potong fluorit putih, memancarkan cahaya redup, yang hanya bisa menerangi area kecil di dekatnya. Cahaya di tempat lain sangat redup. Pada saat ini, lebih dari 10 pejuang Suan sedang duduk di dalam gua dan berbicara dengan keras, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat Han Li muncul, mereka semua memandangnya dengan ekspresi terkejut, menilai dia.
Han Li tidak memperhatikan orang-orang ini. Tatapannya menyapu gua dan dengan cepat menemukan ruangan berlabel 332. Dia berjalan, membuka pintu dan hendak masuk. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan kuat dengan bekas luka di wajahnya menghalangi di depannya dan menendang pintu. Pintu dibanting menutup dengan suara keras. "Nah, kamu bahkan belum menyapa bos kami di sini dan kamu ingin masuk. Ini sangat tidak sesuai dengan aturan." Wajah pria yang terluka itu penuh kesombongan saat dia berkata sambil menyeringai. "Menyapa?" Han Li bertanya tanpa ekspresi. "Kamu baru, jadi kamu punya 10 poin, kan? Beri aku 10 poin ini, dan aku akan menawarkannya kepada bos Poisonous Dragon nanti. Ini aturannya di sini." Pria berotot dengan bekas luka mengepalkan tinjunya, membuat serangkaian suara berderak. Yang lain menoleh sambil tersenyum dan menonton pertunjukan. Han Li memandang kerumunan di dekatnya, tidak bergerak, dan berbicara. "Apakah kamu tuli, atau otakmu tidak bekerja dengan baik?" Pria yang terluka itu melotot dan meninju pintu kamar Han Li lagi, membuat suara keras. "Minggir, anjing yang baik tidak menghalangi jalan." Han Li sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. "Hehe, Daoba, dia bahkan tidak memandangmu. Dia memanggilmu anjing." Seorang pria gemuk dengan wajah bulat tertawa di samping. "Scar, kamu bahkan tidak bisa menangani pendatang baru." Tes-tes pria lain dengan penampilan seperti bambu menggelengkan kepalanya. Yang lain juga tertawa, dan tawa mereka penuh ejekan. Wajah pria yang terluka itu langsung menjadi merah, dan matanya tiba-tiba menjadi merah, seperti banteng yang marah. Meski bertubuh tinggi, kekuatannya hanya di tengah bawah distrik ke-9, dan sering diejek oleh orang lain. Dalam hal ini, dia hanya bisa bertahan secara diam-diam, dan pada saat yang sama menemukan beberapa orang lemah untuk melampiaskan amarahnya. Menindas pendatang baru yang tampaknya lemah seperti Han Li adalah hal favorit pria yang terluka itu. Tanpa diduga, dia tidak hanya menggertak Han Li, tetapi dia juga dipermalukan. "Nah, kamu mencari kematian." Pria yang terluka itu meraung, dan lengannya seperti pisau, dengan keras menebas kepala Han Li dari atas ke bawah, membuat suara siulan yang tajam. Melihat momentumnya, dia ingin membelah kepala Han Li menjadi dua. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia meninju, bertabrakan dengan lengan pria yang terluka itu. Suara renyah patah tulang datang, dan lengan pria yang terluka itu tiba-tiba menjadi bengkok, dan pada saat yang sama, lengannya menabrak dada pria kekar itu. Suara keras tumpul lainnya terdengar, dan seluruh tubuh pria yang terluka itu terhuyung-huyung mundur selusin langkah, menabrak dinding seberang sebelum berhenti, dan menyemburkan seteguk darah. Pria kekar itu bereaksi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, menatap kosong ke arah Han Li. Gladiator lainnya sedang gempar, dan mereka semua berdiri, menatap Han Li dengan ekspresi berbeda. Han Li tidak memperhatikan orang-orang ini, membuka pintunya sendiri, masuk, lalu memutar tangannya, menutup pintu. Ruang di dalam ruangan batu itu tidak besar, hanya berukuran 3 atau 4 kaki, kecuali tempat tidur batu, meja dan kursi, tidak ada yang lain. Di tengah atap, akar putih terlihat, dan aliran cahaya putih memancar keluar dari akar, menerangi seluruh ruangan batu. Ini adalah kekuatan cahaya bintang. Indera ilahi Han Li menyapu cahaya putih, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memindahkan inderanya dan menyebar ke Whiteroots, mencoba menjelajahi sumber kekuatan cahaya bintang di Whiteroots, tetapi dinding batu ruangan batu ini terbuat dari bahan yang dapat menghalangi penyebaran indera ilahi, jadi dia harus menyerah. "Aku tidak percaya ada hal aneh di dunia yang bisa mengirimkan kekuatan cahaya bintang." Han Li melihat akar putih saat bergumam. Meskipun dia tidak dapat menjelajahi dengan indera ilahinya,
dia dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kekuatan cahaya bintang yang dipancarkan oleh root tidak terkandung dalam root itu sendiri, tetapi ditransmisikan dari tempat lain, dan white root hanyalah alat transmisi. Namun, kekuatan cahaya bintang yang dipancarkan akarnya tidak banyak, dan hanya bisa digunakan untuk kultivasi biasa. Perhatian Hanli dengan cepat beralih dari akarnya, dan indera ilahinya menjelajahi sekeliling ruangan batu, dan tidak menemukan tempat yang dirusak. Hatinya sedikit lega, dan dia duduk di tempat tidur. Ada 2 set kostum Swan Gladiator di tempat tidur, celana pendek dan jubah. Dia melihat kedua set kostum dan sedikit mengernyit, lalu melepas pakaian yang dia kenakan dan berganti menjadi kostum gladiator. Hanli meletakkan pakaian aslinya di tempat tidur, dan perutnya tiba-tiba membuncit, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan botol hijau tua. Itu adalah botol langit. Dia melihat botol langit di tangannya, dan senyum muncul di wajahnya. Sebelum dia tiba di kota Qingyang, dia telah menelan botol langit terlebih dahulu untuk mencegah keadaan tak terduga di kota. Untungnya, dia telah mempersiapkan ini sebelumnya, jika tidak, botol langit akan jatuh ke tangan Chen Yang dan yang lainnya. Hanli memandang botol langit sejenak, lalu menelannya lagi, dan berjalan ke akar putih dan duduk. Kultivasi adalah hal yang paling penting sekarang. Hanli mengeluarkan inti binatang tarot. Ada banyak kekuatan cahaya bintang di inti binatang itu, tetapi sangat tersebar, seperti air mendidih. Dia sedikit mengernyit, tetapi dia masih menelannya, lalu menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Setelah inti binatang tarot memasuki perutnya, ia dengan cepat meleleh dan berubah menjadi massa cahaya bintang yang kuat. Kekuatan cahaya bintang ini seperti kuda liar yang telah lepas dari kendalinya, mengamuk di sekujur tubuhnya dan menyebar keluar. Situasinya benar-benar berbeda dari saat dia menelan inti binatang buas lainnya. Hanli buru-buru menggunakan teknik White Sun Soaring untuk menyerap kekuatan cahaya bintang ini. Meskipun dia menggunakannya dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa menyerap sebagian kecil saja, seperti yang dikatakan orang itu. Sisa kekuatan cahaya bintang menyebar dengan cepat. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Botol langit di perutnya tiba-tiba bergetar, dan mulut botol itu mengeluarkan cahaya lembut. Cahaya bintang yang meluap tiba-tiba tertarik, dan semuanya dengan cepat mengalir kembali. Hanli tercengang saat merasakan ini, dan kemudian dia terkejut. Dia buru-buru menggunakan teknik White Sun Soaring untuk menyerap kekuatan cahaya bintang ini. Tapi sebelum dia bisa menyerap banyak, kekuatan cahaya bintang mengalir ke botol langit. Dia menamparkan dahinya dan menghela nafas tak berdaya. Dalam hal menyerap kekuatan cahaya bintang, bagaimana dia bisa bersaing dengan botol langit? Kekuatan cahaya bintang dari inti binatang tarot melonjak ke botol langit. Botol itu menyala, dan setetes cairan hijau perlahan muncul. Saat cairan hijau muncul, sisa kekuatan bintang berhenti memasuki botol. Sebaliknya, itu berputar dan menari di sekitar botol langit. Hanli tertegun sejenak saat melihat ini, lalu dia menghela nafas panjang. Dia terus menggunakan seni White Sun Soaring untuk menyerap kekuatan cahaya bintang di dekat mulut botol. Kekuatan cahaya bintang jauh lebih lembut setelah diterima oleh botol langit, dan diserap lebih lancar. Kekuatan cahaya bintang dari akar pohon putih di bagian atas ruangan batu juga berkumpul dan memasuki tubuhnya. Gelombang kekuatan cahaya bintang mengalir ke lubang misterius kedua dari seni White Sun Soaring. Lubang misterius kedua perlahan bergetar, dan secara bertahap mulai terbuka. Saat Hanli berkultivasi, suasana di wilayah ke-9 menjadi sedikit aneh. Scar duduk bersila di depan ruangan batu yang tertutup rapat, seolah sedang menunggu sesuatu. Lengannya yang patah dan bengkok sudah kembali normal, tetapi lukanya masih hitam legam. Dia melihat ke kamar batu Hanli dari waktu ke waktu, dan jejak kebencian muncul di matanya.
Gladiator Suan lainnya di wilayah ke-9 yang awalnya berkumpul di sana melihat situasi ini, dan jejak penghinaan muncul di mata mereka. Setelah beberapa saat berbisik satu sama lain, mereka semua pergi.